Halo adik-adik, selamat Halo, pagi. teman-teman. Good morning. Good morning, baby. Good morning Kak Tasya. Hari ini Kak Tasya nggak sendirian. Kak Tasya ditemanin sama Baby. Baby apa kabarnya? Nah, Baby luar biasa Kak Tasya. Kak Tasya gimana? Kabar Kak Tasya luar biasa. Karena Kak Tasya happy banget bisa ketemu lagi sama adik-adik Teman-teman. di rumah. Iya. Walaupun tidak secara langsung, tapi bisa lewat layar TV atau layar handphonenya Papa Mama. Iya, Kak Kita tetap Tasya. happy. Semoga adik-adik juga happy ya di rumah. Yeay. Ya baby ya. Iya Kak Tasya. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan yang akan dibawakan nanti oleh Kak Lolita, Kak Tasya punya pertanyaan buat adik-adik dan juga buat baby. Baby dulu ya. Ya. Baby udah sarapan apa belum? Belum Kak Tasya, telat bangun. Karena telat bangun. Padahal Mama Kalau udah masak. adik-adik udah sarapan belum? Ada yang udah, ada yang belum. Jadi masih agak lemes ya baby. Lemes Kak Oke Tasya. deh kalau gitu, biar nggak lemes, Kak Tasya mau ajak adik-adik untuk bernyanyi. Yuk kita berdiri, bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyikan lagu apa baby? Kereta api Kak, kereta api. Yes. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Yuk bangkit berdiri. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, janganlah ditinggalkan. Langkah naik teman, dinanti-nanti Tuhan. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pulang teman, janganlah ditinggalkan. Langkah naik teman, dinanti-nanti Tuhan. Wah, seru sekali ya baby. Tadi kita di mana? Sudah Kak Tasya, seru Kereta. banget. Iya betul. Nah, sekarang udah semangat belum adik-adik? Nggak lemes Sudah. lagi kan? Enggak. Gimana? Enggak. Yeay, udah semangat semua. Nah, good kalau gitu. Sekarang kita mau mendengarkan cerita dari Kak Lolita tentang firman Tuhan tentunya. Sebelum itu, kita mesti ngapain dulu baby? Berdoa Kak Tasya. Yes, kita mesti berdoa dulu. Yuk, siapkan tangannya. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Bibi yang berdoa ya teman-teman. Yuk. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang begitu baik dari tidur kami semalam. Sehingga pagi ini kami bisa berkumpul bersama-sama dengan papa, mama, adik, kakak, oma, opa, juga ada suster. Walaupun kami belum bisa pergi ke sekolah minggu seperti dulu, kami tetap bersuka cita Tuhan dan semoga pandemi ini selesai. Tuhan yang baik, sebentar kami akan dengarkan cerita dari Kak Lolita. Tuhan memberkati agar kami mengerti apa yang disampaikan oleh Kak Lolita. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Loli. Apa kabarnya adik-adik semuanya?
Sehat-sehat ya? Good, puji Tuhan kita semua sehat-sehat ya. Habis baca buku, kalau ngantuk, pengen tidur dulu. Kalau tidur dulu ya. Tapi sebelum tidur, kalau ganti baju tidur dulu ya. Kelupaan satu. Loli bobo dulu ya. Wah, akhirnya ngeliat sekolah lagi. Akhirnya bisa belajar di sekolah. Ketemu bapak ibu guru, ketemu teman-teman. Wah, senang sekali. Nggak sabar mau belajar. Yuk. Sekolah minggu yang baik hati, terus ketemu teman-teman sekolah minggu. Yeay, gak sabar mau ketemu. Wah, bisa ke playground, bisa main-main, bisa playdate bareng teman-teman, bisa seru-seruan. Aku seneng banget. Gak sabar mau lompat-lompat di trampolin, mau lari-lari. Yuk kita main sekarang. Aku ternyata lagi mimpi ya. Aku kira aku beneran. Ternyata aku cuma mimpi. Tapi itu mimpi yang menyenangkan sih. Ngomong-ngomong tentang mimpi, aku jadi ingat satu cerita di Alkitab. Tapi sebelumnya kan udah gak tidur dulu. Tidur lagi nih. Aku ganti baju dulu ya. Ganti baju ya. Udah nih. Ada yang kurang? Nah, ceritanya diambil dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 7. Ini merupakan lanjutan cerita dari minggu lalu. Ada yang inget nggak cerita minggu lalu tentang apa? Tentang Abraham atau tentang Yakub? Ada yang bisa nebak? Betul sekali, tentang Yakub kan minggu lalu ceritanya. Nah, sekarang ceritanya tentang Bapak Yusuf. Siapa dia kan? Iya bener, tentang Yusuf. Nah, Yusuf adalah anak dari Bapak Yakub. Bapak Yakub punya 12 orang anak dan Yusuf salah satu anak yang terkecil. Tapi Yakub sangat sayang kepada Yusuf. Tuh, lihat. Yusuf diberikan jubah yang begitu indah. Nah, hal ini membuat semua saudara-saudaranya merasa marah. Mereka merasa iri kepada Yusuf. Lalu, suatu hari Yusuf bermimpi. Dia dan juga kakak-kakaknya berada di ladang untuk mengikat gandum. Namun anehnya, tiba-tiba gandumnya Yusuf berdiri dengan tegak. Sementara itu, gandum yang lain, ada 11 gandum yang lain, tunduk kepada gandum yang ada di tengah. Nah, Yusuf pun menceritakan mimpinya ini kepada kakak-kakaknya. Dan hal itu membuat kakak-kakaknya marah. Bagaimana mungkin kakak-kakaknya akan tunduk menyembah Yusuf? Pada waktu itu, Tuhan juga berbicara kepada umatnya lewat mimpi. Tuhan bisa menyampaikan pesan-pesannya atau kehendaknya atau rencana tentang masa depan lewat mimpi. Nah, pada saat itu
Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada Yusuf lewat mimpi. Dan Yusuf mendengarkannya dengan baik. Meskipun saat itu Yusuf belum sepenuhnya mengerti akan mimpi tersebut, namun Yusuf tetap mendengarkan dengan baik perintah Tuhan tersebut. Nah, adik-adik, Tuhan tidak hanya berbicara kepada Yusuf, tapi juga kepada adik-adik semua, kepada kakak, kepada mama dan papa, kepada kita semua dengan berbagai cara. Misalnya, ketika adik-adik membaca Alkitab, atau ketika adik-adik membaca STAR, atau ketika adik-adik berdoa, mendengarkan storytelling, dan juga mendengarkan perkataan mama dan juga papa. Karena kita tahu, kita percaya bahwa masa-masa sulit ini, masa-masa pandemi ini akan kita lewati, dan ketika tiba saatnya kita akan bisa bertemu kembali. Adik-adik juga bisa kembali ke sekolah, bertemu dengan teman-teman, dan kita tidak perlu was-was lagi ketika berada di luar rumah. Nah, jadi adik-adik tetap semangat ya, memberikan telinga, hati, dan seluruh diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Seperti yang tertulis pada ayat hafalan kita minggu ini yang diambil dari Mazmur 33 ayat 4a. Sebab firman Tuhan itu benar. Nah, demikian storytelling kita minggu ini. Sampai ketemu lagi ya adik-adik. Dadah! Wah, terima kasih Kak Lolita untuk cerita yang bagus dan memberkati. Bibi terberkati juga. Pastinya, Kak. Nah, tadi Kak Tasya dengar kalau misalnya kita lagi nggak bobo, kita juga bisa bermimpi. Namanya bercita-cita. Dan kalau kita bercita-cita sesuai dengan pesan Tuhan, Tuhan pasti menolong. Kalau Bibi, cita-citanya jadi apa? Penyanyi kamu. Good. Kak Tasya doakan agar tercapai ya. Iya, Itu juga Kak, dengan makasih. cita-cita adik-adik. Nah, adik-adik, sekian dulu cerita untuk hari ini. Minggu depan kita akan bertemu lagi dengan cerita yang baru. Yes, excited ya. Nah, sampai ketemu minggu depan adik-adik. Ada Tuhan teman-teman memberkati. Dadah. Bye-bye teman-teman. Sampai minggu depan.